Kalau cerita masa lalu malu gua, bro. Ya, malu gua, Beb. Terlalu kelam. Kan intinya, Beb, harus ada angin yang keluar gitu, Beb. Baru adol. Fak. Ya. Iya. Jadi biar enak di kanu. Oke guys, jangan lupa jahil ya, hindari. Dulu saya ini ya ibaratnya kalau dikatakan keparat ya keparat, bajingan ya bajingan. Oh, iya. Jadi saya dikasih ujian dan nikmat yang begitu besar waktu hari itu. Tepatnya tahun 2015, Beb, malam lebaran tuh, Beb, malam takbiran tuh. Momen yang luar biasa. Saya dikasih nikmat yang luar biasa, saya diantem karo wong mendem. Maksudnya ditabrak. Oke. Motor King saya terbakar, motor dia terbakar. Saya koma 4 hari, 14,4 hari. Setelah itu di ICU 4 hari. Selanjutnya 14 hari di perawatan. Itulah yang membuka hati saya gitu loh. Jadi ketika saya koma itu, ya Allah, Masya Allah itu memberikan ujian yang begitu besar. Bagaimana orang tua saya, almarhum abi saya itu nongol terus di hadapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa rasulih. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama kedatangan bintang tamu yang mana mungkin kita akan mengambil daripada inspirasi atau motivasi dari beliau. Ya, dan Al-Fakir ada di sini menjadi host yang insya Allah akan banyak berbincang-bincang masalah ilmu agama atau peristiwa pengalaman-pengalaman hidup beliau. Dan di sini alhamdulillah kita bersama. Nama antum siapa, Gus? Perkenalkan dulu, nama Ana ya kalau dibilang kerennya itu hanya panggilan Gus Mar doang. Bukan Gus Samsudin berarti? Bukan lah. Oh, berarti salah. Selama ini bukan Gus Samsudin? Bukan. Oke. Terus? Gus Mar? Saya kebetulan lahir di sini, besar di sini, pendidikan tidak di sini. Oh, berarti antumnya lahir di sini ya? Asli orang sini? Saya kelahiran sini, alhamdulillah. Terkait yang lain-lain, oleh Gusti Allah saya dilahirkan ke dunia ini 45 tahun yang lalu kelihatannya. Haji. Iya. Berarti antum sudah hidup di dunia ini 45 tahun? Alhamdulillah, mungkin bertambah kelihatannya, Beb. Insya Allah bertambah lagi. Insya Allah, Beb. Amin. Penuh berkah insya Allah nanti. Insya Allah. Nah di sini teman-teman kita mau banyak nih berbincang peristiwa kisah-kisah beliau, masa lalu beliau. Apakah masa lalu beliau ini masa lalu yang bisa dibilang kelam kah, atau masa lalu yang ada banyak motivasi kah di dalamnya? Mungkin bisa antum ceritakan, Gus, masa lalu pian antum. Kalau cerita masa lalu malu gua, bro. Ya, malu gua, Beb. Terlalu kelam. Kelamnya itu iya, mungkin bisa diceritakan nggak? Kalau kelamnya itu kelam bingit, semingit-bingit malah ini. Iya. Saya terlahir dari keluarga agamis sebenarnya. Oh. Ya, masa kelam saya, masa kecil-kecil saya itu ya alhamdulillah oleh orang tua saya ketika usia saya 5 tahun saya sempat dikirim karena dulu di sini ini untuk mencari sosok guru agama tuh susah. Jadi waktu itu antum 40 tahun yang lalu berarti ya? Sekitar 40 tahun yang lalu ya? Ya, 40 tahun lalu. Jadi susah untuk mendapatkan guru agama 40 tahun yang lalu di sini? Di sini paling angel, Beb. Makanya awam banyak berarti ya mungkin? Guru agama itu kan hanya satu desa mungkin nyari satu aja susah, Beb. Wow. Bahari. Zaman Bahari lah ya kan, anak masih kecil. Makanya inisiatif oleh kedua orang tua saya dikirim ke Madura. Karena umi anak kan asli Madura. Kakek nenek saya ada di sana, saya dikirim ke sana untuk menimba ilmu agama di sana. Di Madura? Ya. Berapa lama, Gus, di sana, Gus? Alhamdulillah tidak lama-lama banget sih, Beb. Ya, kurang lebih sampai kelas 3 SD doang lah. Jadi, kelas 3 SD, anak diambil kembali ke Kalimantan oleh ayah saya. Melanjutkan sekolah umumnya di sini. Jadi sampean bisa ngecak bahasa orang Madura? Titik. Sekonek ini. Ingki, sekonek. Masya Allah. Wah, maafan Mbak. Tak koneng kok. Tak koneng ya. Terus gimana, Gus, waktu di Madura itu, Gus? Ya di Madura alhamdulillah, karena seharian kita tahu sendiri orang rumpun-rumpun Madura ilmu agama dan agamisnya kuat banget. Hari-hari ya terkait
ngaji, sholat apa segala macam itu kan sangat disiplin banget. Dan malu bagi kita walaupun anak masih kecil waktu itu pun kemana anak-anak itu belajar ngaji, kami ikut ngaji ke sana. Oleh mbak saya belajar ngaji waktu itu, saya masih ingat dititipkan ke guru ngaji itu sangunya 1 botol apa minyak tanah itu Nabib. Buat Nah, apa itu Gus? iya ibaratnya titip cucu saya ngajar ngaji di sini, belajar ngaji di sini. Oh, itu bahasanya kayak apa ya, upahnya mungkin ya, Mungkin. sebagai upah untuk gurunya ya. Mungkin anak belum tahu Allah alam gitu. Oh, nah. Enggak. Berarti di Madura itu memang nggak terlalu awam banget Gus ya. Maksudnya meskipun tempo dulu itu banyak orang-orang guru-guru lah ya spiritual di sana ya. Pondok dekat Bib, wakil Bib, pondok Bib. Karena juga di Madura itu kan terkenal orang-orang alimnya juga banyak. Nggih, ya, alhamdulillah ya. nggih. Seperti siapa Gus? Kayak guru-guru yang terkenal di Madura itu? Saya kenal Khalil Al-Bangkalan. Gitu ya. Saya kena Khalil, yang saya ingat saya kena Khalil. Khalil, maha gurunya para wali-wali yang ada di Indonesia, para guru-guru kayak saya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya kan, dan sebagainya gitu. Sekitar berapa lama di Madura Gus? Di Madura itu kan dari kelas 1 sampai kelas 3, Beb. Alhamdulillah lah. Langsung kembali lagi ke Kaltim? Ya ditarik, saya diambilin orang tua saya ke Kalimantan. Dilanjutkan ngaji di sini ya kepada Kiai Haji Basri waktu itu saya dititip. Oh, tapi saya enggak katam, Beb. Enggak katam saya itu ngaji itu. Karena almarhum Kiai Haji Basri itu ngomong, setiap beliau ngajarkan ngaji ya kan, karena saya di Madura ini dilatih dengan ibaratnya tajwidnya yang benar itu seperti apa. Jadi ketika beliau mengucapkan ini saya protes, bukan ro yang benar guru Pak Haji, ro bukan ro. Mungkin saking jengkel dengan saya ngaji sama beliau sampai juz 16 saja. Oh. Iya, enggak sampai tuntung, sampai khatam enggak saya. Tapi antum menyebutkan huruf fa bisa berarti? Hah? Fa itu kan intinya Bib harus ada angin yang keluar itu Bib. Huruf Abdul. fa. Bukan pak bukan ya? Bukan Bib. Yang penting ada angin keluar kan fa. Ini yang saya tahu Bib. Biasa. Fasih ya, Masya Allah. Enggak pasti juga Bib. Lanjut Bib. Apa Terus lagi? akhirnya masuk ke Kalimantan belajar agama lagi. Itu berarti antum memang dari dulu basicnya agamis berarti ya, Gus ya? Kalau agamis enggak juga Bib. Ya biasa-biasa kayak anak-anak terdahulu lah yang lain-lain. Milenial zaman sekarang juga berarti ya. Insya Allah. Gitu. Berarti memang beliau ini dari kecil juga bahasanya untuk agama jadi masih sangat erat ya hubungannya. Ya alhamdulillah ngaji iso, yang penting ngaji iso, sholat iso Bib. Pondasi utama sih mungkin kemauan orang tua saya itu yang penting saya bisa itu dulu kan gitu. Selanjutnya nanti dilanjutkan di Kalimantan sini. Dilala sampai di Kalimantan ora. Sekolah umum malah. Sampai kuliah. Kuliah alhamdulillah ya. Akhirnya tuh pas kuliah pindah lagi ke mana? Setelah kuliah selesai 2002. Saya 97 Beb, 2002 di Surabaya ya. Sampai 2002 kembali ke Kalimantan jadi pengangguran masih Beb. Ya. Belum mengenal majelis taklim waktu itu berarti. Oh, majelis taklim mau apa orang ngerti loh. Tapi waktu Gus sudah sampai ke mana Kalimantan itu belum ada majelis itu 2007 tadi. Selesai kuliah. Sepengetahuan saya mungkin ada, cuma saya nggak tahu. Oh, mungkin belum mengenal banget lah ya tentang orang itu. Anggap aja zaman jahiliyah lah, Bib. Bahasa kerennya sekarang ini jahiliyah. Iya. Jadi biar enak di kanu. Oke guys, jangan lupa jahiliyah hindari. Akhirnya mengenal sama Majelis Al-Bagir ini. Gimana tuh ceritanya Gus mungkin? Kok bisa tahu majelis, terus bisa hadir rutin dan senang mungkin? Ada ceritanya nggak? Kalau Majelis Al-Bagir ini paling carry, Bib. Oh, ada sejarahnya ya? Ya apa itu ya, apa ceritanya? Bukan Al-Bagir, Bib. Al-Mahdi kata Bib. Al-Mahdi. Iya. Ini stasiun TV-nya ini kata Al-Bagir TV. Oh berarti antum sering hadir di majelis Al-Mahdi. Iya. Tapi enggak langsung ke Al-Mahdi saya dulu. Dulu saya ini ya ibaratnya kalau dikatakan keparat ya keparat, bajingan ya bajingan. Oh, saya ini ahli maksiat, Bib. Masya Allah. Iya.
ahli maksiat yang masih tobat, habis itu maksiat, Alhamdulillah, tobat maksiat ya. gitu ya. Dulu cerita awalnya itu malah Bib, saya sebenarnya gimana ya? Kalau mau ceritakan masa lalu ini, aduh ya Allah, minum tiap hari, maaf, Terus minum es jus, ya kan, jeruk panas, hammer Bib, bahasa kekinian tuh hammer lah. Tapi Iya. maaf Gus ya, Hmm. orang yang minum-minum kayak gitu tuh apa sih rasanya gitu? Segi apa coba? Wah, nikmat. Nikmatnya Kalau itu bagi pelaku yang pernah melakukan pasti enak, Bib. kayak imajinasi atau gimana biasanya habis Kalau orang imajinasi apa ya? Karena saya dengan postur badan saya yang semakin besar ini ya kan. oh saya antum makin gemuk ini karena suka homer. Oh, enggak lah. Oh, beda. Karena keturunan. Oh, Kalau hammer tuh Bib, apa ya? Tipikal apa ya? Saya dulu itu seneng minum itu ya karena ingin cari suasana doang, Bib. atau memang pengen cari temen jadi keikut-ikutan gitu atau Enggak. oh Jadi prinsip saya dulu minum itu ingin cari suasana. Gitu. Bukan ingin cari kekerasan, ingin cari keributan, enggak. Jadi memang yang membedakan saya dengan teman-teman yang lain di zaman jahiliyah itu mungkin memang ada yang hobi minum gitu kan. Itu beda, Bib. Hobi minum sama beda, Bib. oh beda Beda, Dua Bib. kategori Kalau yang beda. saya mengartikan gitu loh. gimana tuh? Kalau minum apa saja bisa, Bib. Oke. Nah, tapi kalau anak suka minum, tapi kadang banyak kadang enggaknya gitu. Cuma saya kontrol diri kadang gitu. Ketika saya sudah fly kena itu sudah, wah ini sudah on sudah nih, jangan ditambah. Kalau ditambah bahaya berarti Gus ya. Bahaya. Mungkin bahkannya terjadi banyak pembunuhan atau apa itu Ya, karena dia nggak sadar akalnya atau gimana gitu ya. betul. Dan setelah saya pelajari dan belajar agama terkait bahayanya hammer itu ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampailah anak cucu kita menyentuh hammer itu. Iyalah, jangan sampai ya. Iya, Beb, baru ngerti kulo kuwi. Setetes saja kita teguk itu 40 hari sholat ke awak dhewe enggak terima. Ya syukur-syukur nek awak dhewe ibaratnya seurip 40 hari kuwi. Nek dhewe cabut karo Gusti Pangeran, nauzubillah min dzalik. Nah, jadi teman-teman kata Gus itu ada isinya nih berarti. Kalau misalnya orang yang minum hammer ternyata Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima ibadahnya selama 40 hari Gus ya. Nggih, bener. Jadi hati-hati ya teman-teman buat yang suka nih melakukan hal seperti itu. Terus Gus, kok bisa nih mungkin orang-orang yang sekarang masih pecandu gitu. Gimana sih caranya Gus biar dia itu nggak lagi lah mau minum seperti itu? Mungkin ada step by step atau Gus jadi kayak termotivasi apa atau terjadi sesuatu atau apa gitu. Semua itu hidayah, Beb. Nah, mungkin bisa ceritain nggak Gus? Nah, cuma kalau dipikir-pikir terkait hidayah, Beb, warga saya juga ada yang namanya hidayah, Beb. Oh, Iya. Hidayatullah. Jadi makanya saya enggak jauh-jauh dari hidayah itu gitu loh. Makanya walaupun dia sebenarnya jadi warga saya enggak tinggal di tempat saya, di kediaman saya, tinggal di Petung kadang-kadang, kadang di Waru. Nah, Tapi warga saya yang namanya hidayah itu yang memberi antum hidayah. jadi warga hidayah. Enggak lah, Beb. Jadi hidayah itu memang semua pemberian Gusti Allah kan. Cuma dari bagaimana sih kita bisa mendapatkan hidayah itu sebenarnya dari diri kita sendiri pribadi. Mungkin ada satu momen atau situasi yang tiba-tiba antum kayak, ya Allah, ternyata bodoh lah saya udah melakukan itu. Pokoknya saya mau bertobat atau gimana. Mungkin ada ceritanya nggak Gus? Wah, itu ngeri, Beb. Tak bisa tak ceritakan ini, aduh. Bisa menetes air mataku. Mungkin bisa, siapa tahu bisa memotivasi orang-orang Gus. Ya itu makanya kalau untuk menginspirasi teman-teman semuanya sebenarnya ya kan. Jangan sampai hidayah itu turun seperti saya gitu. Saya ini, Kenapa kan bagus hidayah turun Gus? wah, wapi Beb, tapi cedeki sakaratul maut nek kula, Beb. Oh. Coba cerita ini kayaknya menarik teman-teman. Ini kayaknya menarik. Ana dikai hidayah karo Gusti Pangeran ini mungkin saking jenuhnya mungkin ya, tapi cintanya Allah kepada hambanya itu mungkin itu loh. Delok kula kian gon awakmu ini Gus Mar nek ora di ngenekno enggak kapok-kapok awakmu mungkin. Oh, iya. Jadi saya dikasih ujian dan nikmat yang begitu besar waktu hari itu. Tepatnya tahun 2015, Beb, malam Lebaran tuh, Beb, malam takbiran tuh. Momen yang luar biasa. Saya dikasih nikmat yang luar biasa, saya diantem karo wong mendem. Maksudnya ditabrak. Oke. Motor King saya terbakar, motor dia terbakar. Saya koma 4 hari, 14,4 hari. Setelah itu di ICU 4 hari.
Selanjutnya 14 hari di perawatan, itulah yang membuka hati saya gitu loh. Jadi ketika saya koma itu, ya Allah, Masya Allah, Allah itu memberikan ujian yang begitu besar. Bagaimana orang tua saya, almarhum abi saya itu nongol terus di hadapan saya. Bahasanya ngerti orang itu. Ya, ngerti. Dia ngomong gini, waktu dia beliau muncul itu. Berarti ini masih di bawah alam sadar ya? Enggak. Terus. Ketika koma. Nah, delalah premane lawe-lawe kalah karo wong ngene. Nah, saya tidak sebutkan karena ini terkait. Iya. Loh, kenapa? Siapa sudah mana lawe-lawe? Aku duduk Sleman. Lah itu buktinya awakmu ngapau nang ngene. Bahasa Jawa kita ngerti kan, Bib? Ngerti. Nah, coba gerakan sikilmu. Jadi dengan pedenya saya kan enggak tahu kalau seneng di alam sadar koma kok. Iya. Saya gerakan kaki saya tapi kok loro nauzubillah min dzalik. Enggak mampu saya gerakan jempol kaki aja enggak sanggup. Ada apa? Langsung disuruh bukanya saya. Coba buka selimutmu. Loh, delala si keliki sudah dikip apa segala macam. Lah iku lho sremane lawe-lawe karo wong kuwi. Di sensornya sedikit ya, enggak seru saya sebutkan orang kuwi itu langsung sama. Jadi sempet lah ya waktu dalam komanya Gus itu ketemu sama almarhum ya. Iya, 4 hari, Beb. Saya itu sampai disuruh nyari. Kenapa sih, Pak? Sampai saya tanya gini, kenapa sih, Pak? Apa yang salah dengan saya? Ibadah saya kurang kah? Atau zakat saya yang kurang, sedekahku yang kurang kan? Aku nggak pernah ninggalkan Pak pesan sampean. Karena di almarhum ayah saya itu pernah mewasiatkan ke saya, ingat Le, pelajaran yang berharga bagi saya sampai seumur hidup saya dan anak cucu saya. Bahwasanya begini, apabila kamu punya uang 25.000, sudah berapa hari ini kamu tidak makan, tahu-tahu dapat uang 20.000 Le. Nah itu kan cukup untuk kamu makan beli sego toh, sekali makan toh. Iya. Kamu masuklah ke warung Badi Silkar. Nah, oh jadi beliau kan ilingin ning kono. Badi Silkar awam tuku sego pecel ning kono. Nah, awakmu suruh bungkus ndak mangan ning kono, suruh bungkus bawa pulang. Pas awakmu tuh ndelala enek fakir miskin, orang pengemis jaluk-jaluk. Mending kon kayak ile, mending awakmu gak usah makan tapi kamu kasih makanan. Itu lebih bermanfaat. Nah, itu pelajaran orang tua saya. Apakah itu yang kurang, Pak? Tak tanya. Enggak. Nah, non sewu namanya wong biyen ku kan akeh pusaka sing diwariskan kan. Apakah saya gagal merawat pusaka-pusaka sampean? Enggak ada masalah dengan pusaka. Ini pertanyaan saya ke beliau gitu loh. Ada apa sih Pak? Kok saya sampai kayak gini? Karena saya kan enggak tahu jawabannya. Tolonglah kasih tahu saya jawabannya Pak piye. Sambil guyang-guyang rokok ini deh. di alam sadar saya itu ngerokok ketawa alah lele golen dewe hari kedua hari ketiga nah pas hari keempat Beb, nah baru saya nangis itu. Nah ketika saya nangis itu ini kita percepatlah sedikit ya. Percepat sedikit ini ketika saya sadar itu Umi saya ngomong kenapa kamu tadi nangis. Umi sampai ngelapinan ngomong karena yang jaga saya di rumah sakit itu kan Umi anak. Itu ceritanya, tapi kembali lagi flashback lagi. Nah, saya sampai nangis-nangis, tolong apa aku nggak ngerti. Kalau semua jawaban yang sudah saya serahkan ke sampean enggak bilang sampean bukan, apa? Ternyata bilang abi saya, gini aja deh, capek juga aku ngenteni awakmu ning kene. Awak melu aku apa ora ngomong. Ngapain melu sampean tangun aku lu udah iso tengah deg ngono. Dengan bahasa bahasa saya kan gitu. Wis Le, yang penting ini sebenarnya kuncinya itu ada di awakmu. Apa janjimu dengan Tuhanmu? Itu loh kuncinya. Saya tuh bingung, nyari jawabannya apa. Janjimu sama Tuhanmu itu. Tak golek-golek, sampai nangis itu sama kayak bilang Umi ketika saya sadar tuh, kenapa kamu kok nangis? Saya bilang Bapak datang. Kenapa Bapakmu dulu? Nah kita flashback kembali lagi. Sampai saya nangis, saya tidak ketemu itu, akhirnya bilang Bapak, langsung ditepuk kaki saya yang sakit itu. Tapi tidak sakit, sholat oleh, langsung beliau hilang. Dan situ langsung saya sadar gitu. Gitu. Berarti dari kisah itulah yang buat antum pengen berubah, dan itu teguran lah sebenarnya. Karena kan orang tua pun meskipun mereka sudah meninggalkan kita gitu kan, mereka masih bisa memperhatikan kita gitu. Melihat perilaku anaknya, gimana keadaannya gitu kan. Insya Allah. Dari kisah ini Gus, bisa nggak kayak memberi motivasi kesan dan pesannya Gus buat semuanya Gus?
sebelum kita closing, kira-kira Gus? Pesannya itu sering hadir ke majelis antum. Dari hadir ke majelis itu bisa mengurangi seluruh dosa-dosa kita, dan para malaikat banyak, ribuan malaikat memintakan ampun kita kepada Gusti Allah. Sebenarnya juga orang yang hadir ke majelis taklim itu juga bahasanya mengintrospeksi diri juga, karena kita yang awam jadi tahu tentang ilmu, yang awam dari awal nggak tahu tentang hukum jadi tahu hukum. Dan kadang juga orang yang mau belajar ilmu agama ini semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah biasanya. Bahkan orang yang sudah di dalam hatinya udah cinta dengan ilmu, cinta dengan ulama, cinta dengan para habaib atau kiai lainnya, itu yang makin Allah berikan kenikmatan bagi orang-orang tersebut. Karena siapa orang yang mau memberikan atau siapa orang yang mau ta'alluq, mengikat dirinya pada orang-orang yang dirahmati Allah, ya seperti ulama, ya kan, orang-orang yang cintai Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hal yang sama nikmatnya kepada orang yang mau ta'alluq. Tergantung bagaimana orang itu bisa mengukur dirinya biar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Terus apalagi Gus, kira-kira Gus? Saya hanya bisa sedikit memberikan saran aja ke teman-teman. Jangan seperti ana. Mumpung kalian masih sehat, segeralah bertaubat. Sering-seringlah hadir ke majelis ilmu, ya kan? Karena di majelis ilmu pasti kita gemuk, karena mangan terus. Oke, guys. Iya teman-teman. Jadi kalau di majelis ilmu, tapi berbeda sih Gus. Kalau di Hadromut Tarim, orang yang hadir ke majelis taklim itu bukan mencari makannya kan, tapi memang cari ilmu ya. Padahal di Hadromut tuh cuma dikasih RS, air biasa, RS. Itu pun nanti misalnya 1 gelas Gus minum, nanti kadang dibagikan sisa-sisanya punya Gus ke orang-orang. Karena atharul mukmin dawa. Bekasnya orang-orang yang beriman atau orang-orang Islam itu sebagai obat juga buat kita. Neng kene iso kabeh ngono, Beb. Nah, wallahu a'lam. Jadi begitu ya teman-teman, semoga ini memberi manfaat buat kita. Amin. Insyaallah berkat dengan motivasi atau ceritanya Gus ini. Tapi ada part kedua loh, Beb. Oke. Kan dari saya part kedua kan. Kalau gitu nanti kita akan episode kedua lagi teman-teman. Dan yang kemarin yang tentang Al-Bagir juga nanti ada part lanjutannya. Gitu ya Gus ya. Karena ini belum tuntas semuanya, Beb. Ana pengen cerita semua ke teman-teman bahwasanya masa-masa jahiliyah itu seperti apa, ya kan? Ini belum saya ungkapkan seluruhnya, Beb. Terus motivasi teman-teman biar bisa seperti saya, ya kan, akan lebih baik gitu loh. Seperti apa, kan belum diungkapkan. Jadi, oke guys, tunggu part keduanya guys. Mungkin Gus punya aplikasi atau punya sosmed nggak, sosial media yang mungkin bisa nanti di-follow? Jangan, Beb, nanti banyak yang cinlok sama saya. Nanti kita akan lebih korek-korek lagi ya. Iya, silakan kalau mau cari saya di Al-Bagir TV aja dah. Al-Bagir. Oke teman-teman, mungkin yang sedikit ini lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.